Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang terhormat, sekaligus saya dambakan Bapak Al-Ustaz Adam Yasin. Beliau ini adalah ulama kita yang telah menuntut ilmu di Kairo, kemudian dibawa dijadikan oleh-oleh bagi kita semua. Jadi orang tuanya yang biayai, kita yang dapat nikmatnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Amin. Bersama dengan sahabat yang hadir di tempat ini, bentuk kecintaan dan sekaligus memberikan bimbingan ibadah kepada keluarga kami di Kecamatan Toti. Yang saya hormati, saya sayangi leader An-Nur, anak saya Muhammad Fauzan, yang kerabat kita disapa dengan Ipan. Yang saya muliakan, saya dambakan, saya kagumi orang-orang tua kami, jamaah calon umrah ya, atau calon jamaah umrah pemberangkatan 29 Juli di Travel An-Nur tahun 2025, dan semoga kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dari tadi kita diberikan nikmat kesabaran, nikmat ketulusan berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah dalam menerima ilmu bimbingan tentang ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kemudian lewat via telepon Ananda Ipan kemarin saya sampaikan oleh ibunda kita bahwa seyogianya pada hari ini hadir Pak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama, tapi pada kesempatan ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur ada upacara Hari Kesadaran Nasional dan rapat koordinasi
Sehingga dari kantor KUA Kecamatan Tuuti saya sempat menghadiri pada kesempatan ini sekaligus diberi amanah oleh ibunda kita untuk memandu acara ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah acara ini bisa kita simak, kita mendapatkan kesehatan dan ketulusan dalam pikiran dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengawal untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Nurmiyati. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا
وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para calon jemaah umrah yang semua kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah melantunkan pembacaan suci Al-Qur'an. Semoga apa yang dibacakan kita bersama-sama mendapatkan rahmat, hidayah serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya ucapkan selamat datang kepada jamaah yang baru bergabung. Termasuk alhamdulillah ada sahabat saya Ustaz Slamet dari Dai PRI sekaligus jamaah. Mudah-mudahan pengalaman yang telah dilalui Ustaz bisa diwariskan atau bisa diamalkan dengan teman-teman yang kita bersama mereka pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa acara kita pada kesempatan ini ada acara manasik, kemudian setelah itu kita isama, istirahat salat dan makan. Kemudian setelah itu, setelah salat duhur masih ada lagi pemantapan, itu yang tak kalah pentingnya juga untuk bekal kita dalam persiapan untuk perjalanan. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah sekaligus manasik yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Adam LC, dan sekaligus kami mohon Ustaz dalam akhir ceramahnya kiranya ditutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Ustaz dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Cakep. Jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan juga berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
duyufullah, duyufur rahman, para tamu-tamu istimewa Allah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya muliakan dan saya hormati orang tua saya, Ustaz Baha. Alhamdulillah setiap saya datang di Tuoti, alhamdulillah selalu bersama dengan beliau, dan alhamdulillah sempat bertemu di kota Madinah. Tahun berapa itu Ustaz? 2008. Iya, luar biasa macam. Alhamdulillah. Saudara saya Ivan sebagai Direktur Penanggung Jawab PT An-Nur Ma'arif di Tuoti. Seluruh jamaah yang insya Allah berangkat umrah grup tanggal berapa ini? 29. Insya Allah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Ya. Bagaimana perasaannya mau berangkat umrah? Sudah tidak sabar Pak Ustaz. Insya Allah sebentar lagi, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, insya Allah tidak lama lagi. Ada yang baru pertama kali berangkat ya? Ya. Ada juga yang sudah sering ya. Luar biasa Allah ya. Coba saya mau lihat nih yang baru berangkat, yang baru keluar atau yang baru keluar dari Tuoti. Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah duyufullah, duyufur rahman, ini adalah bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini adalah bagian anugerah dan bagian daripada nikmat dari Allah ketika hamba mendapatkan kesempatan, mendapatkan undangan istimewa dari Allah, hadir di kota Madinah, hadir di kota Mekah. Masya Allah, tempat yang selama ini kita rindukan, tempat yang selama ini kita idam-idamkan, tempat yang selama ini Masya Allah mungkin hampir tiap hari, tiap malam kita meneteskan air mata ketika melihat tetangga berangkat. Ya Allah, mudah-mudahan juga saya bisa berangkat ya Allah. Ketika ada pemberangkatan umrah di Tuoti, sudah naik bus, melambaikan tangan, naik di bus, kita di bawah bus. Ya Allah, mudah-mudahan juga saya ya Allah diberikan kesempatan. Dan insya Allah tidak lama lagi, insya Allah yang dulunya kita melambaikan tangan di bawah melihat saudara sahabat kita di atas bus, insya Allah kita akan lagi yang akan melambaikan tangan melihat keluarga dan tetangga-tetangga. Makanya insya Allah Bapak Ibu, kita semua jangan lupa juga untuk mendoakan mereka semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa Masya Allah. Ya, al-hajj wal umar wabdullah. Orang yang berangkat haji dan berangkat umrah, wabdullah, ini adalah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Maka seorang tamu juga harus menjaga adab-adabnya ketika kita menjadi tamu. Ya, menjaga adab-adabnya ketika menjadi tamu. Ya, pertama menjaga pakaiannya supaya berpakaian yang sopan dan santun. Yang kedua menjaga itikadnya. Kita berangkat betul-betul kita sandarkan diri tak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan nama saya Haji Hamka Adama LC sebagai pimpinan pondok pesantren di Al-Ansar di Bacu-Bacuy Kabupaten Sidrap, juga sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah
di PT An-Nur Ma'arif. Dan alhamdulillah ini bukan kebetulan, tapi ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah dimuliakan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, selamat datang para calon tamu-tamu Allah. Ya. Insya Allah kita akan manasik. Kenapa kita harus manasik? Supaya perjalanan kita ini betul-betul mendatangkan keberkahan, supaya perjalanan kita ini betul-betul mendatangkan rahmat, dan supaya kita betul-betul umrah kita menjadi makbul. Umrah kita menjadi makbul. Bagaimana Bapak Ibu, siap kita manasik? Siap. Siap manasik? Siap kita serius? Tidak tidur? Tidak tegang? Insya Allah ya. Ya, insya Allah kita ramah-ramah, pembicaranya ramah, orangnya murah senyum, ganteng juga sedikit, tapi lebih ganteng di samping saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa singgah beli cilla. Kalau Bapak Ibu insya Allah sudah tiba di kota Mekah, jangan lupa doakan Ustaz Hamka Pasongko Celak. Ini labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, ini adalah bagian suatu kebahagiaan tersendiri, masya Allah. Mungkin ada di antara di sini Pak Kiai, ya mungkin ada di sini sudah pernah merindukan Ka'bah, benar nggak? Ada yang pernah merindukan Ka'bah? Ataukah mungkin ada di sini sementara dia tidur dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Kaget suaminya, ibu, oh apa kita bilang? Saya ini Pak bermimpi tawaf di Ka'bah, masya Allah. Berarti kalau seperti itu, berarti masya Allah hati kita, jiwa kita itu sudah di Ka'bah, tinggal tubuh kita belum berangkat. Masya Allah. Nah ini ya, meniti jalan menuju tanah suci. Ya, kita berangkat. Kenapa pergi umrah? Ya, Pak Ustaz, berangkat semua mi kasih tetanggaku, tinggal saya mami yang belum. Ya. Kenapa pergi umrah? Ya, Pak Ustaz. Nah ini yang kita harus perbaiki. Ya, ini yang kita permantap sekali, perbaiki betul-betul. Untuk apa kita pergi umrah? Apakah hanya kita pergi umrah hanya mau setelah umrah mau bercerita? Ya, ya. Apakah ketika kita mau umrah hanya untuk memperlihatkan foto-foto dan selfie-selfie? Ya. Ya, angin cerita luar biasa, terutama biasa kalau ada jamaah yang sudah cium hajar aswad. Oh, masya Allah ya. Pokoknya kalau sudah itu cium hajar aswad langsung panggil semua temannya. Dari saya cium hajar aswad, masalah ini mulutnya ini begini mulut cari. Pokoknya saya dihimpit di sikut di. Bukan semua itu. Apa yang membuat kita? Apakah mau mencari dipanggil orang kaya? No. Apakah mau belanja? Yes. Tapi bukan itu menjadi tujuan utama, ya kan? Iya. Iya. Mustahil kita tidak mau belanja, tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Ya, akhirnya apa yang terjadi di antara catatan-catatan yang dia siapkan, tidak ada satupun catatan yang catatan itu adalah isinya doa. Bukan doa isinya. Apa isinya? Cela, cinggincung,
cere, kurma. Mungkin ada yang sudah bilang, oh saya beli kurma 10 kilo. Tas ada yang sekarang ini yang viral ini, tas Mekah Madinah, tas Mekah Madinah 10 losin. Masya Allah. Ini saya baru-baru berangkat membawa jamaah haji ke Kloter 7 Embarkasi Makassar. Ada jamaah itu 1 kloter. Barang bagasinya saja yang dia kargo 6 ton lebih. Berapa sekarang kargo membayar kargo itu dari 1 kilo 120.000 1 kilo. Ada jamaah hanya membayar kargo 10 juta saja, bayar kargonya saja. Bakal lebih banyak kargonya, bayar kargonya daripada harganya barang. Tapi alhamdulillah kita tidak hak untuk melarang Bapak Ibu belanja. Kenapa? Pertama yang kita pakai belanja adalah uang sendiri. Yang kedua yang penting belanjalah, batasilah belanja. Kalau hanya mau beli-beli kurma saja, lebih baik belinya di kampung. Kurmanya terima di kampung. Tinggal catat sama Ipan berapa kilo, karena kalau mau bayar kargo, wah itu saja. Ya. Lihat lumayan lah, belilah yang tidak. Ataukah mau beli karena setiap jamaah itu timbangannya itu 30 kilo. 1 jamaah. Kurang itu sudah berat atau masih ringan? 30 kilo. Sudah berat ya? Iya, tinggal atur berapa kita jatah. 30 kilo. 5 kilo kita beli emas. Ya, kamu. Berarti masih ada berapa jatahnya, Bu? 25 kilo. Jadi 5 kilo lagi kita beli apa lagi? Pokoknya yang penting sudah beli 5 kilo emas. Selebihnya itu sembarang mau dibeli. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan bilang. Jangan alhamdulillah, karena ucapan adalah doa. Bilang, kenapa banyak sekali? Pas sekalinya dikasih ki Allah rezeki, bisa kita mampu beli 10 kilo, pasti bilang, weh ternyata sedikit sekali, itu adalah 5 kilo. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk berdoa yang baik. Lihat orang rumahnya tinggi, berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya pulang ke kampung bisa juga bikin rumah yang setinggi ini. Ya, kata malaikat, amin ya Allah. Nah itu ya. Jadi mau belanja boleh, tapi bukan itu tujuan utama. Mau cari masalah jangan cari masalah, ya. Jangan cari masalah. Baiklah. Apa menjadi tujuan utama kita berangkat umrah? Ini adalah makna talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pertama adalah betul-betul kita mau memurnikan tauhid kita kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya banyak harta, kalau belum ada panggilan darimu ya Allah, saya yakin saya belum bisa berangkat ke tanah suci-Mu ini ya Allah. Ya Allah, meskipun saya ada kesempatan, kalau belum ada panggilan-Mu ya Allah, pasti saya belum bisa berangkat di tempat ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah maka lantunkan labbaik Allahumma labbaik. Kedua, mengimplementasikan seorang hamba rasa syukurnya kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala kekuatan, segala kesehatan, harta, kedudukan, pangkat, itu semuanya laka wal mulk. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya ya Allah. Terima kasih ya. Bukannya, saya tidak bisa berangkat, seandainya saya tidak punya uang banyak, saya tidak bisa berangkat. Banyak orang, banyak duitnya, tapi belum bisa berangkat ke sana. Ini banyak tahun kemarin ini, baru-baru ini, orang mau berangkat haji, tapi karena belum ada panggilan oleh Allah, meskipun dia mampu membayar 500 juta, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah berangkat. Pasti ada jalannya untuk tidak bisa berangkat. Ini banyak haji purade yang tidak berangkat karena memang tidak keluar visa. Makanya alhamdulillah.
Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah, la syarikalah. La syarikalah. La syarikalah. Jangan menyekutukan Allah. Maka mungkin ini adalah tanda syukur mengesahkan Allah. Ingat, selalu sandarkan diri kepada Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat yang saya bisa tempati untuk memohon kecuali kepadamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat yang saya bisa tempati untuk berdoa kepadamu selain daripada kepadamu ya Allah. Sandarkan. Maka hayati ketika kita keluar dari rumah, betul-betul awal dari kita memurnikan ketauhidan kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kupenuhi panggilanmu. Ya, tidak ada sekutu bagimu, segala nikmat dan kerjaan semuanya milik Allah. Kita bertalbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Sama. Masya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufullah, duyufur rahman yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Tujuan umrah dan haji tauhid, ya, mengesahkan Allah. Ya, jangan lagi ada kekuatan yang jauh lebih besar selain daripada kekuatan Allah. Jangan lagi kita beranggapan ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Maka mengesahkan Allah, perbaiki tauhid. Pasrah. Ya, pasrah, tawakal. Ya Allah, betul-betul hamba ini tidak ada daya. La haula wala quwata illa billah. Hamba ini tidak bisa memiliki kekuatan, tidak ada daya dan kemauan kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Hamba ini sudah pasrahkan dirimu kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang berangkat umrah dengan sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi dia nyaman dengan dirinya karena dia sudah sandarkan kepada Allah. Tapi kalau orang tidak belum full kepasrahannya kepada Allah, pasti selalu dia mengeluh, jengkel, kenapa bisa begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Padahal dia tidak tahu bahwa hamba ketika sudah merencanakannya 100%, sudah mengatur 100%, pasti tetap yang menentukan itu adalah Allah. Maka ketika orang sudah pasrah dengan sepenuhnya, dia selalu melihat sisi baiknya, bukan melihat sisi buruknya. Maka kalau kita memakai kacamata lalat, ya, ada dua kacamata yang dipakai oleh manusia dalam sebuah perjalanan ibadah umrah dan hajinya. Pertama dia memakai kacamata lalat, kedua dia memakai kacamata lebah. Ya. Apa bedanya kacamata lalat dengan kacamata lebah? Kalau kacamata lalat meskipun disimpan di tempat yang baik, pasti terlalu mencari yang jelek, melihat yang jelek. Ya, kacamata lalat, ya enggak? Lalat kan? Pasti dia terlalu mencari. Tapi kacamata lebah, meskipun dia ditempati di tempat yang paling buruk, pasti dia selalu melihat yang terbaik di situ. Maka kita terserah Bapak Ibu mau memakai kacamata lalat atau memakai kacamata lebah. Itu ya, pasrah. Menjalankan fungsi kemanusiaan.
Ya. Khalifah, abid dan amir. Itu ya. Bapak Ibu. Bagaimana ciri-cirinya orang memakai kacamata lebah? Dia selalu bersyukur setiap apa yang terjadi. Ciri-cirinya orang yang memakai kacamata lalat, dia selalu protes sana sini. Ini, marah sana sini, jengkel sana sini. Ini kacamata lebah dia pakai ini. Wah, itu ya. Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian apa yang harus disiapkan sebelum berumrah? Apa disiapkan Ibu? Uang, ATM, apalagi? Kris, apa sekarang ini pembayaran baru ini? Kiris apa? Itu ya. Iya. Apa yang disiapkan? Siapkan mental dan fisik. Ini yang baik, ini yang penting. Mental dan fisik. Ya, mental. Orang yang bagus mentalnya, ya insya Allah. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah saya berangkat bersama Allah. Insya Allah saya ini adalah tamu Allah. Maka kita sudah yakin bahwa insya Allah tidak mungkin Allah menyia-nyiakan tamunya dan tidak melayaninya. Itu mental. Menjaga fisik dengan baik. Iya. Tinggalkan kebiasaan yang jelek. Ini juga ada yang sekek di sini. Ada? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada mengaku. Itu ya. Nah, ada biasa jamaah itu biar pakai jamaah ini Pak Ustaz. Ya, kenapa, Bu? Saya minta tolong Pak Ustaz. Kita kan 4 berkamar biasa itu di Mekah itu 4 berkamar. Ya, kenapa? Bilang, bisakah saya minta tolong Pak Ustaz? Apa itu, Bu? Ini, Bu, ini Pak Ustaz. Bisakah saya tidak dikasih sekamar dengan si Anu? Siapa si Anu? Si Anu Pak Ustaz. Siapa? Itu yang seke orangnya, padahal dia orangnya kikir. Jadi orang seke itu biar sama-sama kikir. Tidak ada juga yang suka. Jadi kalau ada yang seke di sini jangan dulu dibawa ke sana. Ya. Ataukah yang suka komentar-komentar buruk? Ya. Ataukah umpamanya ada di sini suka marah-marah? Ya, kalau mau mari Bu, ya. Kalau mau marah, contoh mau marah, ya. Tanya itu ustaznya, Ustaz, saya mau marah, atau tanya Pak, pahamkah mau marah? Oh iya, marah maki Bu, ku dengar maki. Ya. Jangan marah di grup, ya, karena banyak orang dengar ki. Kalau perlu DMK itu ustadznya DMK. Wah, ini marah mungkin di situ. Ya, itu ya. Itu tinggalkan kebiasaan jelek. Pikirkan yang baik-baik selama berangkat umroh. Ya, jangan pikir yang tidak baik-baik. Wah, Pak Ustaz, nanti selalu Kak kesasar di sana Pak Ustaz. Kalau di kampung saja ini tidak bisa Kak jalan jauh-jauh. Bagaimana nanti kau di sana pergi siaran? Insya Allah tidak. Kesasar kan nanti. Karena itu terus dia pikirkan kesasar sampai di sana. Kesasar terus. Karena itu yang dipikirkan. Makanya jangan pikirkan yang tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah baik. Insya Allah semuanya lancar. Karena afkaruka akdaruka, apa itu yang selalu kita pikirkan terkadang itu terjadi. Nanti saya tidak bisa katawab, nanti saya tidak bisa kasai, nanti tidak bisa. Padahal orangnya kuat karena dia selalu pikirkan yang tidak, akhirnya dia tidak bisa jalan, tidak bisa tawab. Ada Bu jamaah haji, ini baru-baru. Karena saya ini kemarin membimbing jamaah haji. Ada jamaah di kampung tidak bisa sama sekali jalan. Ada penyakit dalamnya itu, kalau jalan nih sedikit saja 5 meter saja itu langsung dia sesak. Tidak tahu apa. Tapi qadar Allah,
Mungkin karena dia selalu berkeyakinan kepada Allah dan selalu dia sandarkan dirinya kepada Allah, dan memang sudah betul kadar Allah pada saat kita pergi melontar jamarat itu kan kemahnya jamaah Indonesia dari pelontaran itu berapa jauhnya terdekat 2 kilometer 2 kilo. Jadi 2 kilo berangkat kalau haji reguler ya, haji reguler. Kalau haji plus dekat ya. Peragi ini haji plusnya An-Nur, kemahnya di sini, itu pelontarannya di situ, jalan ke sana. Dilihat tinggal nyebrang. Ya, kemarin ini di maktab 111 itu kemahnya di sini. Dia itu haji plusnya. Ya, haji plusnya An-Nur. Itu jadi kalau ada jemaah mau berangkat haji plus yang tidak mau menunggu lama-lama, karena kalau haji reguler itu haji reguler menunggu sampai 40 tahun ya, 40 tahun. Ada yang haji plus ya, haji plus itu 5 sampai 7 tahun. Jadi ada jamaah keluarga atau mau berangkat umrah mau hanya menunggu 5 sampai 7 tahun, itu tinggal daftarkan sama PT An-Nur Ma'arif di di cabang Tuoti. Ya, itu tinggal itu mendaftar untuk uang porsi ya, uang porsi untuk ini ya, itu $4.500 ya, 4.000. Kalau sekarang itu kisarannya 72 juta. 72 juta. Bahkan sudah ada ya kerjasama dengan bank, 10 juta sudah bisa ambil nomor porsi. Ya, itu haji plus 10 juta sudah ambil nomor porsi, dia bekerja sama. Itu sampai 5 sampai 7 tahun. Gitu ya. Pikirkan yang baik-baik, jangan pikirkan yang tidak. Pokoknya jangan. Ya, afkaruka akdaruka. Pikiran tak terkadang itu yang terjadi. Jadi pikirkan, insya Allah. Kalau kita bilang alhamdulillah tadi yang saya cerita ibu ini tidak bisa jalan kaki di kampungnya sampai di sana karena kita perjalanan dari Arafah ke Musdalifah di situ macet, mentok, busnya tidak bisa jalan kaki. Saya bilang sampai kepada jamaah, kalau kita tinggal terus di bus ini, maka sampai siang kita tidak gerak-gerak di bus. Saya kasih opsi, mau tinggal di sini sampai siang atau mau jalan kaki dengan jarak yang tidak pasti berapa jaraknya. Dia bilang, oke Pak Ustaz, kita jalan kaki saja, bismillah. Kita kan ada yang bawa ransel dari Musdalifah itu, dari Arafah, ada yang jujung ranselnya, ada yang ini. Sampai kita jalan, ternyata setelah dilihat, ternyata tidak terasa kita jalan dari Musdalifah pelontaran baru itu, ternyata 15 kilometer. Dia bersujud dan menangis. Kenapa dia sujud dan menangis? Karena dia bayangkan, Pak Ustadz, kalau saya di kampung tidak bisa sekali Kak berjalan. Kenapa sampai di sini 15 kilo? Kenapa ya Allah saya tidak rasakan? Apa dia bilang? Di sinilah betul-betul kita rasakan bahwa betul-betul ada Allah. Ya. Kok kata orang Bugis makadakan angkatonga ya sepungala ta'ala. Ada yang paham bahasa Bugis di sini? Iya. Ya. Angkatonga ya sepungala ta'ala. Orang tua dulu kita sampaikan itu betul-betul ada Allah. Kita yakin. Ya. Itu ya. Makanya pikirkan yang baik-baik, jangan pikirkan, wih, ndak bisa kayak ini, wih, panas nanti di sana ndak bisa kayak, insya Allah bisa. Jangan merasa hebat dan pintar, lainnya bahaya ini. Jangan merasa hebat, ya. Duluan suruh duluan itu orang tua itu. Kadang itu yang bikin lambat itu, duluan mintomi dia jam. Akhirnya dia yang selalu menunggu, bukan orang tua yang selalu menunggu. Ya, karena dengan sekejap jangan sekali-kali, karena dengan sekejap Allah bisa putar balikan keadaan di sana. Orang sehat menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat. Ya, jangan merasa hebat dan pintar. Apalagi selalu mau bantu orang, selalu mau bantu orang. Bapak Ibu, diyufullah diyufur rahman. Ya.
Ada jamaah ketika dia berangkat kebetulan sekamarnya ada orang tua. Sekamarnya ada orang tua. Itu orang tua, itu sekamarnya itu dia tidak bisa berangkat sendirian ke masjid. Kalau berangkat sendirian ke masjid, pasti dia kesasar. Sebenarnya dia tidak kesasar, cuma tidak bisa pulang ke hotel. Ya. Jadi pas itu diantar terus dengan memakai kursi roda. Jadi setelah itu ketika dia diantar, yang muda ini tadi, yang jamaah yang muda ini mau tinggal mengaji, sudah sholat, tapi baru dia mengaji sebentar sedikit, orang tua tadi ini sudah mau pulang lagi ke hotel. 3 kali dia begitu, akhirnya orang muda ini diuji oleh Allah, kesabarannya hilang, akhirnya tidak sadarkan diri, dia mengetik di geruk. Apa dia ketik di geruk? Bapak Ibu minta tolong kasihan, saya ini mau berangkat ke sini ibadah, bukan hanya mendampingi orang tua. Kebetulan itu bukan keluarganya, bukan mau mendampingi orang tua, saya mau datang ibadah. Qadar Allah apa yang terjadi, akhirnya bukan lagi dia yang bawa itu orang tua, bukan dia lagi yang bawa orang tua, ada orang lain. Setelah dia tidak membawa lagi mendampingi orang tua itu, yang jamaah muda ini tidak pernah lagi ke masjid. Kenapa? Dia sakit, sampai dia pulang tidak pernah lagi ke masjid. Makanya Bapak Ibu, bisa saja ada orang yang kita bantu, ada orang yang kita tolong, Allah berikan kesehatan kepada kita. Bisa saja ada orang kita bantu, ada orang tua kita dampingi, dengan sekejap itu ibadah kita menjadi sempurna, karena di situ dengan itu Allah berikan kita kesehatan. Makanya intinya adalah dari awal selalu bersihkan hati. Insya Allah ketika orang betul-betul bagus, iya, keyakinannya berangkat, pasti dia melihat ada sisi hikmah di setiap itu semua. Nah itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, apalagi di kota Madinah. Satu kebaikan kita lakukan, 1000 kebaikan bandingannya. Di kota Mekah, satu kebaikan yang kita lakukan, 100.000 kebaikan bandingannya di kampung yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ringan-ringanlah kita membantu. Nek, ya, umpamanya di sini ada orang tuh, nek, sini kene, ya, sini kene, ya. Karena bisa saja dengan membantu orang, dengan merangkul tangan orang tua, memegang tangan orang tua, di situ adalah jalan kemabruran umrah kita. Di situ jalan. Ya. Makanya kemarin tagline para petugas, apa tagline-nya? Tugasku adalah ibadahku. Tugasku adalah ibadahku. Bisa saja dengan menolong orang, itu adalah kemabruran haji dan umrah kita. Bapak Ibu, duyufullah duyufur rahman. Wallahu auni fil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dengan banyak menolong sesama hamba, insyaallah Allah akan mudahkan, turunkan pertolongan kepada hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, duyufullah duyufur rahman. Nah, itu ya. Selanjutnya apa di situ? Nah, bawa pakaian dan makanan secukupnya. Bawa pakaian dan makanan secukupnya. Kalau ada yang bawa pakaian, jangan terlalu banyak. Ya, cukup 4 pasang saja sudah banyak itu. Banyak sekali. Baru berangkat Ibu ya? Banyak. Pakaian wajib, pakaian ihram. Inilah pakaian ihram ini. Kita pakai ini. Yang ibu-ibu, kalau laki-laki. Yang kedua, pakaian seragam. Seragam berangkat kan? Batik. Ketiga, pakaian salat. Keempat, pakaian belanja. Ya. Cukup. Nah
Nanti di sana beli 10 rial ada lagi pakai. Jangan kopornya penuh sekali baru berangkat. Sampai di sana baru 1 kali lewat di Bos Ali, ya biasanya kan itu. Baru 1 kali lewat sudah tidak ada lagi tempatnya. Makanya jangan terlalu. Laki-laki itu 4 pasang sudah banyak. Kalau ibu-ibu mau bawa 5 pasang, ya bisa apa-apa. Ya, ya. Karena nanti kewalahan kopornya kewalahan kalau sudah belanja di sana. Ya. Masih mending kalau makanan yang ngisi. Kalau makanan dimakan habis sudah bisa berkurang. Kalau pakaian, nah itu maka jangan. Tidak usah kita bawa pakaian tak kalau mau pergi mapan di temme, macira anak, mapin ributi, maparola, apalagi semua pakaian seragam tak jangan ibu. Jangan terlalu banyak. Ya. Makanan juga boleh. Kita mau bawa Indomie, makanan ringan, ya boleh. Kita makan di situ di pesawat, pop mie kita siram-siram di pesawat, boleh. Bawa ke pop mie supaya siapa tahu mau makan pop mie di pesawat. Bukan masalah pop mie-nya, tempatnya kita makan di atas pesawat. Baru kita foto. Kita orang tua itu makan pop mie di atas pesawat. Alah kok. Ya Allah, hindari hal-hal syirik sebelum berangkat. Ini ya. Nauzubillah. Ya, jangan.